ada ulama-ulama anjing. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Kepalanya ke kiri apa ke kanan? Ada yang ingat kan? Nah itu ada jin di dalam. Jin kafir. Di dalam patung itu ada jin kafir. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Dari mana dia bisa berkeyakinan? Kok orang nggak ngelihat berkeyakinan? Gus Dur itu buta mata juga buta. Di zaman ketika semua orang bisa bersuara, kita mendengar suara yang semakin nyaring dari sebagian umat Islam. Suara yang penuh amarah, penghakiman, dan kadang bahkan kekerasan. Di media sosial, di masjid, di forum-forum diskusi, kita melihat wajah Islam yang begitu berbeda dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Wajah yang garang, tak kompromi, penuh ancaman, dan begitu mudah berkata kafir kepada orang lain. Tapi tidakkah kita pernah berhenti sejenak dan bertanya, bukankah Islam adalah agama kasih sayang? Bukankah ia datang sebagai rahmat bagi seluruh alam? Mengapa hari ini sebagian dari umatnya justru menampilkan wajah yang sebaliknya? Pertanyaan ini tidak sekadar retoris. Ini adalah jeritan nurani. Sebab yang sedang dipertaruhkan bukan hanya citra Islam di mata dunia, tetapi ruh sejati dari agama itu sendiri. Islam datang tidak dengan pedang, tapi dengan akhlak. Bahkan dalam sejarahnya, kemenangan Rasulullah bukan karena senjata, tapi karena keteladanan. Ketika beliau menaklukkan Makkah, tidak ada darah yang ditumpahkan. Beliau memilih memaafkan. Ketika dihina, beliau mendoakan. Ketika dilempar batu, beliau memalingkan wajah dan menahan murka. Kita lupa bahwa surat pertama dalam Al-Quran dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan kata rahmah ini bukan sekadar ornamen bahasa. Ia adalah inti dari kenabian. Nabi Muhammad digambarkan sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya bagi umat Islam. Filsafat bertanya, dari mana asal segala sikap dan keyakinan kita? Apakah dari akal yang jernih atau dari ketakutan kolektif yang terinternalisasi? Jika kita telaah dengan jujur, kekerasan umat hari ini bukan berasal dari ajaran Islam itu sendiri, melainkan dari trauma sejarah, ketakutan identitas, dan kegagalan berpikir kritis. Ketika umat merasa terpojok, mereka merespons dengan agresi. Seperti kata Erich Fromm, manusia yang merasa kehilangan makna akan menggantikannya dengan otoritas. Maka muncullah pemimpin-pemimpin keras yang berkata, inilah Islam sejati. Padahal yang mereka maksud adalah Islam versi ketakutan mereka sendiri. Nietzsche pernah berkata, orang yang berjuang melawan monster harus berhati-hati agar tidak menjadi monster itu sendiri. Dan inilah yang sedang terjadi. Dalam melawan ketidakadilan, sebagian umat justru menjadi bayang-bayang dari penindas itu sendiri. Islam hari ini cenderung menjadi agama teks, bukan agama makna. Ayat-ayat dijadikan peluru, bukan pelita. Hadis dijadikan alat penghakiman, bukan jalan kebijaksanaan. Dimensi batin, ihsan, tasawuf, dan kesadaran spiritual mulai hilang dari perbincangan sehari-hari. Padahal disitulah letak kelembutan Islam. Seorang sufi tidak sibuk menyalahkan orang, tapi sibuk membersihkan diri. Ia tidak mengafirkan, ia mengasihi. Karena dalam dunia batin, musuh terbesar bukan orang lain, tapi ego diri sendiri. Ketika agama dipahami hanya sebagai hukum tanpa cinta, maka ia akan berubah menjadi alat penindas. Inilah yang disinggung oleh filsuf seperti Al-Ghazali dan Ibnu Arabi, bahwa hukum tanpa spiritualitas adalah kekosongan. Di media sosial menjadi keras lebih mudah diviralkan daripada menjadi lembut. Postingan penuh amarah lebih cepat menyebar daripada nasihat penuh cinta. Algoritma tidak peduli mana yang membawa rahmat, mana yang membawa laknat. Ia hanya peduli keterlibatan. Maka muncullah para pendakwah instan, influencer agama dadakan, dan konten-konten yang menjual kebencian atas nama kebenaran. Ironisnya, sebagian besar umat lebih percaya pada viralitas daripada validitas. Padahal Rasulullah tak pernah membentah, bahkan pada orang kafir sekalipun. Tapi hari ini,
sebagian orang yang mengaku pengikut beliau malah lebih kasar dari para tiran. Kita perlu kembali ke akar, bukan untuk menjadi lemah, tapi untuk menjadi kuat dalam kelembutan. Lihatlah bagaimana Nabi memperlakukan orang Yahudi buta yang tiap hari menghina beliau, namun tetap diberi makan. Lihat bagaimana beliau tersenyum pada musuh dan mendoakan mereka. Itulah kekuatan sejati. Filsafat mengajarkan kita untuk selalu bertanya, apakah ini kebenaran sejati atau hanya ketakutan yang dibungkus dalil? Dan Islam yang sejati tidak akan takut pada pertanyaan seperti itu, karena kebenaran tidak takut diuji. Maka mari kita akui, ada yang salah dengan cara sebagian dari kita memaknai Islam hari ini. Tapi pengakuan bukan akhir, itu awal dari kesembuhan. Jika kamu merasa sesak melihat wajah Islam hari ini, kamu tidak sendiri. Jika kamu merasa Islam seharusnya lembut, kamu tidak salah. Islam tidak butuh pembela yang marah. Islam butuh umat yang jujur, yang menghidupkan kembali rahmat, kelembutan, dan cinta. Dan mungkin kamu adalah salah satunya. Jika kamu suka dengan video seperti ini, jangan lupa untuk berlangganan. Klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis.